Perkenalkan, nama saya Nilo Heni Ristiani, absen 32 dari kelas 11-6. Saya sedang membuat video mengenai ulasan saya terhadap artikel yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digital. Artikel Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara di Era Digital membahas bagaimana perkembangan teknologi dan media digital membawa tantangan besar terhadap ekstensi Pancasila sebagai ideologi negara di era digital. Penyebaran informasi sangat cepat dan terbuka sehingga ideologi lain seperti radikalisme, liberalisme ekstrim, serta paham intoleransi mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, maraknya hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial akibat media sosial, serta menurunnya semangat gotong royong menunjukkan melemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan ini menjadi semakin serius karena pendidikan Pancasila dinilai kurang relevan dan belum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan generasi digital. Substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Permasalahan tersebut terjadi karena munculnya beberapa faktor utama. Pertama, akses informasi yang tidak terbatas. Tanpa filter, membuat masyarakat mudah menerima konten negatif tanpa proses seleksi secara kritis. Kedua, rendahnya literasi digital menyebabkan banyak orang mudah dipengaruhi hoaks dan provokasi. perkembangan era digital mulai menurunkan minat baca Indonesia di peringkat Indonesia. 60 dunia jika diukur dari banyak minat baca masyarakat Indonesia terhadap Mencatat, membaca tingkat buku. pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ketiga, pengaruh globalisasi. Budaya mendorong tumbuhnya individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan prinsip Pancasila. Keempat, media sosial membentuk echo chamber dengan polarisasi yang memecah persatuan bangsa. Selain itu, sistem pendidikan dan regulasi digital juga belum mampu mengimbangi cepatnya perkembangan teknologi. Sebagai generasi muda, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid. Generasi muda perlu aktif memproduksi dan menyebarkan konten positif yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti toleransi, persatuan, dan gotong royong, yang bukan hanya menjadi konsumen informasi. Selain itu, berpartisipasi dalam komunitas edukasi digital, mengampanyekan etika bermedia sosial, dan melaporkan konten berbahaya juga penting dilakukan. Yang terpenting, nilai Pancasila harus diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari,
bukan sekadar dihafal dalam teori. Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, pada tahun 2023 terdapat lebih dari 11.000 konten hoaks yang beredar di internet, menunjukkan tingginya ancaman digital. Survei APJII tahun 2023 juga menunjukkan bahaya 89% pengguna internet di Indonesia adalah usia 13-24 tahun. Kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ideologi digital. Selain itu, BNPT menyatakan bahwa rekrutmen radikalisme modern yang banyak terjadi melalui dunia digital. Media sosial diduga menjadi medium baru bagi kelompok radikalis untuk menyebarkan paham terorisme dan radikalisme. Masyarakat diminta waspada dengan gerakan kelompok radikalis yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, nilai ideologi, perekrutan hingga penggalangan dana. Sulit dielakkan ketika isu radikalisme diagunkan. Di saat itu pula berbenturan dengan pemahaman fanatisme. Waspada terhadap gerakan radikalisme penting, tapi bukan berarti alergi terhadap setiap pelaku ataupun seruan kebaikan. Mempertegas bahwa ancaman ini nyata dan perlu dihadapi secara serius. Sebagai kesimpulan, era digital memberikan banyak manfaat, namun juga membawa resiko yang dapat melemahkan Pancasila jika dibiarkan tanpa kontrol dan kesadaran kritis. Pancasila akan tetap relevan bila generasi muda aktif menjadi agen perubahan dan pelindung nilai-nilai kebangsaan. Keberlangsungan Pancasila bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi terutama tanggung jawab generasi muda sebagai penggerak bangsa di masa depan.